Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mengelola perubahan dan inovasi dalam perusahaan. Pentingnya perubahan dan inovasi. Yang pertama, ada adaptasi. Di dunia bisnis yang dinamis, perusahaan perlu beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan tren konsumen. Maksud adaptasi di sini adalah proses penyesuaian yang dilakukan individu, kelompok, atau organisasi terhadap perubahan dalam lingkungan atau situasi tertentu agar dapat bertahan dan tetap relevan. Dalam konteks pentingnya perubahan dan inovasi, adaptasi merujuk pada kemampuan untuk menerima, memahami, dan mengimplementasikan perubahan atau inovasi sebagai respon terhadap tantangan atau peluang baru. Kaitannya dengan perubahan dan inovasi. 1. Perubahan merupakan pergeseran dari kondisi atau cara kerja yang lama ke kondisi baru. Adaptasi diperlukan agar individu atau organisasi tidak terjebak dalam cara yang lama, mungkin sudah tidak relevan. Contohnya, bisnis yang beralih ke platform digital sebagai respon terhadap kemajuan teknologi. 2. Inovasi merupakan penciptaan ide, produk, atau metode baru yang membawa manfaat atau nilai tambah. Adaptasi terhadap inovasi melibatkan penerimaan dan penerapan hal-hal baru untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, atau daya saing. Contohnya, memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk mengotomasi proses kerja. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Inovasi membantu perusahaan menciptakan produk dan layanan yang unik, meningkatkan daya saing, dan meraih pangsa pasar yang lebih besar. Maksud keunggulan kompetitif di sini adalah kelebihan atau kemampuan yang dimiliki oleh individu, organisasi, atau perusahaan yang memungkinkan mereka untuk unggul dibandingkan dengan pesaing dalam menghasilkan produk, layanan, atau nilai yang lebih baik bagi pelanggan. Keunggulan ini dapat menjadi faktor pembeda yang sulit ditiru oleh pesaing sehingga menciptakan posisi yang lebih kuat di pasar. Selanjutnya, mengidentifikasi kebutuhan. Maksud mengidentifikasi kebutuhan adalah langkah awal dalam proses pengembangan strategi, produk, atau layanan. Yang pertama ada analisis pasar. Memahami tren pasar, permintaan, konsumen, dan persaingan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Adapun langkah-langkahnya meliputi 1. Penelitian pelanggan, 2. Analisis kompetitor, 3. Tren pasar, 4. Segmentasi pasar. Yang kedua ada analisis internal. Maksud analisis internal adalah mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi, termasuk sumber daya, proses, dan budaya. Adapun langkah-langkahnya meliputi 1. Kekuatan dan kelemahan, 2. Sumber daya, 3. Kapabilitas organisasi, 4. Evaluasi kinerja. Yang ketiga ada identifikasi peluang. Maksud identifikasi peluang di sini adalah mencari area di mana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, atau inovasi. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi celah pasar,
dan penilaian inovasi. Selanjutnya, membangun budaya. Membangun budaya di sini berarti organisasi yang kuat adalah elemen penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, kolaboratif, dan inovatif. Yang pertama, ada komunikasi terbuka. Mendorong dialog dan berbagi ide antara pemimpin dan karyawan. Manfaat komunikasi terbuka di sini adalah 1. Mempercepat pengambilan keputusan, 2. Meningkatkan kolaborasi dan inovasi, 3. Mengurangi miskomunikasi dan konflik. Cara membangunnya, 1. Menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses. Contoh, pertemuan rutin dan platform digital. 2. Mendorong keterbukaan dari para pemimpin untuk memberi contoh. 3. Mendengarkan secara aktif dan merespons secara konstruktif. Yang kedua, ada dukungan dan pengakuan. Maksud dari dukungan dan pengakuan adalah memberikan penghargaan atas upaya dan keberhasilan dalam mendorong perubahan dan inovasi. Manfaat dukungan dan pengakuan di sini adalah 1. Meningkatkan semangat kerja dan produktivitas. 2. Mengurangi tingkat stres dan turnover karyawan. 3. Membangun hubungan kerja yang lebih erat. Cara membangunnya adalah 1. Memberikan penghargaan secara formal maupun informal. Contoh, bonus dan pujian verbal. 2. Mendukung perkembangan karir melalui pelatihan atau mentorship. 3. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan menghargai usaha karyawan. Yang ketiga, ada pengambilan risiko. Maksud pengambilan risiko di sini adalah mendorong karyawan untuk mencoba hal-hal baru, belajar dari kegagalan, dan terus berkembang. Manfaat pengambilan risiko di sini adalah 1. Mendorong inovasi dan ide-ide kreatif. 2. Meningkatkan daya saing perusahaan. 3. Membantu organisasi belajar dari pengalaman untuk berkembang lebih baik. Cara membangunnya adalah 1. Memberikan izin kepada tim untuk bereksperimen dan mencoba pendekatan baru. 2. Membangun toleransi terhadap kegagalan dengan mempelajari kesalahan secara kolektif. 3. Menghargai keberanian untuk berinovasi meskipun hasilnya belum maksimal. Selanjutnya, mengembangkan strategi. 1. Tujuan. Menentukan tujuan strategis perubahan dan inovasi. 2. Langkah-langkah. Merinci langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan. 3. Sumber daya. Mengelola sumber daya yang dibutuhkan, termasuk finansial, teknologi, dan manusia. 4. Penilaian. Menetapkan cara untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan strategi. Melibatkan pemimpin dan karyawan. Pemimpin. Memimpin dengan contoh, mendukung perubahan, dan memotivasi tim. Yang kedua, komunikasi. Menjalin komunikasi yang transparan dan berkelanjutan dengan karyawan. Yang ketiga, empowerment. Memberdayakan karyawan untuk terlibat dalam proses perubahan dan inovasi. Baik, dan selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Resistensi dalam perubahan.
Resistensi terhadap perubahan adalah respon alami manusia terhadap ketidakpastian. Orang cenderung merasa nyaman dengan kebiasaan lama dan takut kehilangan stabilitas atau status mereka. Untuk mengatasi resistensi, diperlukan pendekatan empatik dengan komunikasi yang terbuka, transparan, dan didukung solusi nyata. 1. Memahami alasan. Mengidentifikasi penyebab resistensi seperti rasa takut, ketidakpastian, atau kurangnya komunikasi. Contohnya, karyawan yang takut pekerjaannya akan digantikan oleh teknologi baru. 2. Komunikasi terbuka. Memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada karyawan. Mengapa perubahan perlu dilakukan dan bagaimana hal ini akan bermanfaat. Contohnya, memberikan ruang untuk bertanya dan mendiskusikan kekhawatiran. 3. Menangani kekhawatiran. Menjawab pertanyaan dan kekhawatiran karyawan dengan empati dan solusi. Contohnya, karyawan akan diberikan pelatihan selama 1 bulan untuk menguasai sistem baru. 4. Motivasi dan insentif. Memberikan insentif dan penghargaan atas partisipasi dan dukungan terhadap perubahan. Contohnya, bonus bagi karyawan yang membantu transisi di sistem baru. Mengukur dan mengevaluasi keberhasilan perubahan. Perubahan yang sukses harus diukur dengan jelas tanpa metrik dan data. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah tujuan tercapai. Proses evaluasi melibatkan pengumpulan data, menganalisis hasil, dan menyesuaikan strategi yang diperlukan. 1. Metrik. Menetapkan metrik yang relevan untuk mengukur keberhasilan perubahan. 2. Data. Mengumpulkan data secara berkala untuk memantau kemajuan perubahan. Contohnya, melakukan survei karyawan untuk mengetahui apakah perusahaan lebih produktif. 3. Penilaian. Menganalisis data dan mengevaluasi efektivitas strategi perubahan. Jika tidak sesuai, perusahaan dapat mencari penyebab dan melakukan penyelesaiannya. Contohnya, jika hasil negatif, apakah disebabkan pelatihan ada yang kurang? Memperkuat kemampuan inovasi. Inovasi adalah inti dari kemajuan organisasi. Namun, inovasi tidak datang secara alami. Perusahaan harus menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas, eksperimen, dan kolaborasi. Proses inovasi dimulai dari ide, pengujian, hingga ide implementasi. Memperkuat kemampuan inovasi dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu program pelatihan. Memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan inovasi. Contohnya, pelatihan design thinking membantu karyawan menghasilkan ide yang solutif. 2. Ideasi dan inkubasi. Mendorong ide-ide baru yang menyediakan ruangan untuk mengembangkan ide. Contohnya, menciptakan forum bulanan untuk brainstorming ide. 3. Pengujian dan implementasi. Memfasilitasi pengujian ide-ide baru dan menerapkan solusi inovatif. Contohnya, uji coba fitur baru di tim kecil sebelum meluncurkan secara besar-besaran. Mempertahankan momentum perubahan. Perubahan bukan hanya tentang melalui sesuatu yang baru, tetapi juga memastikan perubahan tersebut terus berjalan hingga memberikan dampak. Mempertahankan momentum memerlukan evaluasi, komunikasi, dan apresiasi yang konsisten.
Tinjauan berkelanjutan. Secara berkala mengevaluasi strategi dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Contohnya, mengadakan rapat evaluasi bulanan untuk melihat hasil. Komunikasi terus-menerus. Meneruskan komunikasi yang transparan tentang kemajuan perubahan dan inovasi. Komunikasi berkelanjutan memastikan semua orang tahu progres kerja masing-masing. Contohnya, update mingguan melalui email tentang manfaat perubahan. Pengakuan dan apresiasi. Memberikan pengakuan dan apresiasi atas kontribusi karyawan. Contohnya, memberikan penghargaan seperti inisiator perubahan terbaik. 4. Membangun budaya inovasi. Menciptakan budaya yang mendorong ide-ide baru dan solusi kreatif. Pentingnya perubahan dan inovasi di era digital. Era digital menghadirkan perubahan yang cepat. Perusahaan harus adaptif dan inovatif untuk tetap relevan. Inovasi digital meningkatkan efisiensi, memberikan keunggulan kompetitif. Perubahan cepat. Teknologi berkembang pesat dan menghadirkan peluang baru. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat untuk tetap relevan. Peningkatan efisiensi. Inovasi dapat mengoptimalkan proses, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya operasional. Keunggulan kompetitif. Menawarkan solusi inovatif yang memahami kebutuhan pelanggan akan memberikan keunggulan atas kompetitor. Memahami dinamika perubahan organisasi. Perubahan dimulai dari masalah atau peluang. Untuk berhasil, perubahan harus direncanakan dengan matang dan dilaksanakan secara efektif. Identifikasi masalah. Perubahan sering dipicu oleh kebutuhan untuk menyelesaikan masalah atau memanfaatkan peluang. Contohnya, ada keluhan pelanggan tentang lambatnya layanan memicu perubahan dalam proses kerja. 2. Perencanaan strategis. Membantu strategi yang jelas untuk mengelola perubahan dengan efektif. Contohnya, tujuan perubahan adalah memotong waktu pelayanan dari 10 menit menjadi 5 menit. Implementasi dan pemantauan. Menerapkan strategi dengan tetap dan memonitor progresnya. Pastikan rencana dijalankan sesuai target dan pemantauan dilakukan mengatasi resistensi terhadap perubahan dengan cara proaktif. Karyawan lebih cenderung mendukung perubahan jika mereka merasa didengar dan dilibatkan dalam proses. Komunikasi terbuka. Menjelaskan tujuan dan manfaat perubahan dengan jelas kepada semua pihak. Contohnya, perubahan ini akan membantu karyawan bekerja lebih cepat dengan sistem baru. 2. Partisipasi dan feedback. Libatkan karyawan dalam proses perubahan dan dengarkan feedback mereka. Melibatkan karyawan sejak awal, meminta pendapat mereka dan buat mereka merasa bagian dari solusi. Contohnya, survei atau diskusi kelompok untuk mendapatkan ide dari karyawan. 3. Dukungan dan pelatihan. Memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan untuk membantu karyawan beradaptasi. Memastikan karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi. Contohnya, pelatihan insentif untuk memahami teknologi baru. Baik, untuk yang selanjutnya yaitunya mengembangkan budaya inovasi. Ada 4 cara di dalam mengembangkan budaya dan inovasi. Yang pertama yaitu keingintahuan. Dorongan karyawan untuk selalu ingin belajar dan bereksperimen dengan ide-ide baru.
Dan yang kedua, keberanian mendorong karyawan untuk mengambil risiko dan tidak takut gagal. Dan yang ketiga, yaitunya kreativitas, mendorong kreativitas dan beri ruang bagi karyawan untuk mengeksplorasi ide. Lalu yang terakhir, kerjasama, membangun daya kerja tim yang saling mendukung dan menghargai ide. Lalu yang selanjutnya itu proses inovasi, identifikasi, ideasi, dan implementasi. Ada tiga. Yang pertama itu identifikasi, yaitu mengenali kebutuhan, peluang, dan masalah yang dapat diatasi dengan inovasi. Lalu yang keduanya yaitu ideasi, membangkitkan ide dan solusi inovasi untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi. Lalu yang ketiga yaitu implementasi, menerapkan ide yang dipilih dengan perencanaan yang matang dan sumber daya yang memadai. Lalu yang keempat, manajemen proyek inovasi yang efektif. Ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu definisi tujuan. Tetapkan tujuan yang jelas, terstruktur, dan realistis untuk proyeksi inovasi. Lalu yang kedua, pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk mendukung pengembalian keputusan. Lalu yang ketiga, perencanaan terencana, terstruktur dengan metodologi, timeline, dan sumber daya yang diperlukan. Lalu yang keempat itu implementasi, menerapkan rencana dengan monitoring yang ketat dan evaluasi yang berbeda. Lalu yang kelima, evaluasi. Evaluasi adalah hasil dan implementasi proyek untuk dapat belajar dan memperbaiki. Peran kepemimpinan dalam mendorong inovasi. Yang pertama itu visi yang jelas, membangun visi yang kuat tentang arah dan tujuan inovasi. Lalu yang kedua, memberikan dukungan penuh untuk ide-ide inovatif dan tim yang terlibat. Lalu yang selanjutnya, pemberdayaan, yaitu pemberdayaan karyawan untuk mengambil risiko dan mengeksplorasi ide baru. Lalu yang seterusnya, inspirasi, menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Lalu yang seterusnya, mengukur dan evaluasi keberhasilan. Dalam mengukur dan mengevaluasi keberhasilan inovasi, ada 50% peningkatan penjualan, meningkatan pendapatan sebagai hasil dari inovasi. Dan yang seterusnya 20% efisiensi, peningkatan dan efisiensi operasional sebagai hasil dari inovasi. 10% kepuasan pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi setelah penerapan inovasi. Lalu 5%-nya ROI, return in investment, yang positif dari proyeksi inovasi. Angka strategi mengelola perubahan dan inovasi ke depan. Mengelola perubahan dan inovasi merupakan perjalanan yang berkelanjutan. Perusahaan harus tetap beradaptasi, belajar, dan berinovasi untuk tetap kompetitif dan mencapai tujuan yang lebih besar. Dan kesimpulannya, perubahan dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Perubahan diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika pasar, teknologi, dan kebutuhan pelanggan. Yang sementara itu, inovasi menjadi motor penggerak untuk menciptakan nilai baru dan mempertahankan daya saing. Sekian presentasi dari kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.